Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi Ibu. wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ibu-Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Semua ya Bu ya. Oke, baik Ibu, bertemu kembali di mata kuliah Evidence Based Midwifery. Ini merupakan kali pertama saya masuk ke kelas ini ya Bu. Perkenalkan Ibu-Ibu semua, nama saya Sonda Nur Asyaidah, boleh dipanggil Ibu Sonda. Saya tergabung di Stikes Abdi Nusantara, mengampu beberapa mata kuliah, selain itu juga membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi dan juga mahasiswa profesi kebidanan. Oke, baik Ibu-Ibu, seharusnya kita masuk hari Sabtu ya Bu ya? Iya, Bu. Iya betul Bu. Hari Sabtu, mohon maaf sekali hari Sabtu. Kemarin itu saya sudah persiapkan untuk mengajar, tiba-tiba bapak saya sakit dan harus saya bawa ke rumah sakit. Jadi akhirnya harus kita ganti di hari ini. Nah, oke. Baik, kita langsung saja ke pertemuan kita hari ini. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Oke, baik Ibu-Ibu. Ada yang tahu sebelumnya apa itu metode pelayanan kebidanan, metode penelitian pelayanan kebidanan? Ada yang mau menjawab? Oke, mengapa sih kita harus mempelajari metode penelitian pelayanan kebidanan? Nah, khususnya di evidence-based midwifery ini, seperti yang kita ketahui, dalam melakukan praktik kebidanan ini, kita harus berdasarkan oleh penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan. Oleh karena itulah, mengapa kita harus mempelajari metode pelayanan kebidanan. Nah, selain itu nanti ibu-ibu dalam penyusunan skripsi juga harus menerapkan metode penelitian pelayanan kebidanan. Nah, ibu-ibu di sini waktu D3-nya ada yang tugas akhirnya menyusun penelitian atau masih memakai studi kasus, Bu? Studi kasus, Bu. Ada yang sudah menyusun penelitian saat D3-nya? Masih studi kasus semua? Masih studi kasus. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai metode penelitian pelayanan kebidanan. Nah, silahkan ibu-ibu simak. Nanti di akhir jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, baik ibu-ibu, kita mulai pembahasan inti. Hari ini kita akan membahaskan beberapa submateri. Yang pertama ada definisi dari metodologi penelitian, lalu ada tujuan penelitian itu apa, desain penelitian, sampel, pengumpulan data, juga analisis data. Oke, baik. Ke pembahasan yang pertama. Nah, metode penelitian itu apa? Metode penelitian ini berasal dari kata metodologi dan penelitian. Untuk metode ini artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan logi atau logos di sini diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Jadi, apa itu metodologi? Metodologi di sini merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, metodologi ini cara. Nah, lalu penelitian itu apa? Nah, penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,
merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Nah, nanti jadi ibu-ibu akan menyusun juga skripsi sebagai tugas akhir dan akan melakukan penelitian. Nah, kegiatan apa penelitian itu? Nah, nanti ibu-ibu yang pertama mencari. Mencari apa? Nah, dalam penelitian kita akan mencari masalah. Jadi kita mencari masalah di suatu tempat. Misalnya ibu-ibu ingin melakukan penelitian mengenai Posbindu dan kebetulan di Posbindu tersebut ada masalah. Contohnya masalahnya apa? Ternyata yang datang ini ke Posbindu ini kok semakin tahun semakin berkurangnya. Nah, itu menjadi salah satu masalah. Apa sih yang menyebabkan lansia-lansia ini tidak datang ke Posbindu? Nah, itu ibu-ibu kaji, itu ibu-ibu cari. Namanya adalah studi pendahuluan. Nah, jadi saat ibu-ibu sudah mendapatkan masalah, ibu-ibu turun lagi untuk melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu tidak hanya data saja, akan tetapi kita perlu melakukan wawancara dengan subjek penelitian kita. Contohnya, yang tadi kita contohnya itu adalah subjek penelitiannya itu adalah lansia. Nah, kita bisa melakukan wawancara terhadap lansia-lansia yang memang tidak datang ke Posbindu. Misalnya kita lihat bagaimana nih pengetahuan lansia tersebut, lalu bagaimana sikap lansia tersebut, apakah lansia tersebut memiliki sikap negatif, sebenarnya sudah mengetahui, akan tetapi sikapnya negatif. Itu juga merupakan faktor-faktor yang perlu ditelusuri dan bisa diangkat menjadi judul. Nah, lalu setelah kita mencari dan mencatat masalahnya, kita merumuskan masalah dari awal hingga akhir dan kita menganalisis hingga menyusun laporan. Nah, itu tadi pengertian dari metodologi penelitian. Nah, lalu mengapa sih kita melakukan penelitian? Untuk apa sebenarnya tujuan penelitian itu? Nah, ibu-ibu untuk tujuan penelitian ini sebenarnya berbeda ya, karena kita menggunakan metode penelitian yang begitu banyak dan pasti tujuan penelitian itu tergantung dari metode penelitian yang dipakai. Ada tujuan penelitian yang untuk menemukan, di sini adalah menemukan teori yang baru. Ada juga yang mengembangkan, jadi teorinya sudah ada, tujuannya hanya mengembangkan teori yang sudah ada. Dan ada juga yang membuktikan teori. Jadi sudah tahu nih dalam teori bahwasanya pengetahuan tersebut memang berpengaruh terhadap perilaku. Seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya pengetahuan lansia mengenai Posbindu itu ternyata ada kaitannya dengan perilaku lansia untuk kepatuhan Posbindu. Itu salah satu tujuannya adalah membuktikan teori atau pengetahuan. Nah, jadi tujuan penelitian disesuaikan dengan karakteristik penelitian itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penelitian. Ini adalah intisari, inti dari penelitian. Apa itu desain penelitian? Jadi desain penelitian di sini merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Untuk apa ada desain penelitian ini? Nah, jadi tujuannya adalah memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada para peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti tersebut tidak bingung. Kita berpedoman kepada mana ya? Kita harus apa dulu ya? Nah, itulah fungsi atau tujuan dari desain penelitian. Nah, secara luas, jadi pengertian desain penelitian ini mencakup berbagai hal yang dilakukan oleh peneliti. Mulai dari tadi identifikasi masalah, kita mencari masalah tersebut, merumuskan masalahnya apa saja, definisi operasional. Jadi definisi operasional ini dibuat oleh peneliti agar pembaca dan peneliti memiliki definisi yang sama dalam hal penelitian. Lalu ada rumusan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari penelitian yang kita lakukan. Apa contohnya hipotesis? Nah, kita kembali lagi ke judul yang tadi atau ke masalah yang tadi mengenai kepatuhan Posbindu. Misalnya kita menyusun hipotesis
adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku kepatuhan lansia dalam mengikuti Posbindu. Itu adalah salah satu contoh hipotesis atau praduga atau jawaban sementara. Selanjutnya cara pengumpulan data. Nah, itu cara pengumpulan datanya seperti apa, itu juga dalam desain penelitian hingga analisis datanya. Jadi nanti ibu-ibu harus benar-benar memilih desain penelitian yang cocok dengan penelitian yang ibu-ibu lakukan, dan desain penelitian ini harus menjawab tujuan atau pertanyaan penelitian. Jadi semuanya ada kaitannya, Bu, antara tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, rumusan masalah, desain penelitian, hipotesis, semuanya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk desain penelitian ini terbagi menjadi dua. Ada penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, untuk tugas akhir skripsi, biasanya mahasiswa memilih penelitian kuantitatif. Nah, apa itu penelitian kuantitatif? Jadi, penelitian kuantitatif ini penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan cara-cara mengikuti kaidah keilmuan yang konkret ataupun empiris, objektif terstruktur, rasional dan sistematis dengan data hasil penelitian yang diperoleh ini berupa angka. Nah, ini ciri khasnya berupa angka serta analisisnya menggunakan metode statistika. Nah, jadi ciri khas dari kuantitatif itu pasti kita melakukan analisisnya itu dengan statistika dan dia terdiri dari angka. Lalu apa itu penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan tanpa menggunakan prosedur statistik. Jadi, ini menghasilkan data deskriptif. Berupa apa? Berupa ucapan, tulisan, dan juga perilaku yang diamati. Ini biasanya terkenalnya penelitian kualitatif itu adalah dengan dilakukannya wawancara. Nah, oke, baik. Nah, Ibu ini merupakan penelitian kuantitatif bagannya. Kita lihat dari atas terlebih dahulu, di mana kita lihat dulu dari datanya, berdasarkan data. Jika data itu berupa angka, ini sudah ciri khasnya ya, angka itu bisa dengan skala nominal, ordinal, interval, rasio, pokoknya jika berupa angka berarti dia masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Jika bukan, masuknya ke dalam penelitian kualitatif. Nah, lalu untuk penelitian kuantitatif ini terbagi lagi. Apakah dalam melakukan penelitian tersebut kita melakukan intervensi atau perlakuan terhadap subjek penelitian? Maksudnya misalnya ibu-ibu dalam penelitian ini melakukan pemberian, misalnya pemberian buah naga untuk melihat kadar Hb subjek penelitian. Nah, itu termasuk ke dalam penelitian intervensi. Nah, jika dalam melakukan penelitian dengan melakukan intervensi, dia masuk ke dalam desain penelitian yang eksperimen. Akan tetapi, jika tidak, itu hanya observasional. Kita lihat kembali eksperimen. Nah, eksperimen ini terbagi lagi menjadi dua. Berdasarkan apa sih terbaginya penelitian eksperimen ini? Berdasarkan pengambilan sampelnya. Apakah pengambilan sampelnya tersebut secara acak atau tidak? Nah, jika secara acak, ini dinamakan eksperimen murni. Sedangkan jika tidak acak, itu dinamakan dengan kuasi eksperimen. Itu yang eksperimen. Nah, kembali lagi kita tadi terbagi antara eksperimen dan observasional. Nah, untuk observasional ini terbagi lagi menjadi dua.
Terbagi atas apa? Kita lihat apakah dalam penelitian ini dua variabel atau lebih dihubungkan atau dibandingkan atau dianalisis atau hanya satu variabel saja. Jika dua variabel atau lebih, dia termasuk ke dalam rancangan analitik. Sedangkan jika tidak, satu saja, mendeskripsikan saja, berarti dia masuknya ke dalam rancangan deskriptif. Di mana dalam deskriptif ini mendeskripsikan fenomena atau karakteristik yang ditemukan pada subjek penelitian. Itu yang deskriptif. Nah, yang digunakan dalam penyusunan skripsi itu biasanya menggunakan rancangan analitik ataupun rancangan eksperimen. Nanti untuk analitik ibu-ibu bisa cek kembali karena dia terbagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada cross-sectional, lalu ada cohort, dan yang ketiga ini ada case control. Misalnya yang pertama, cross-sectional itu yang seperti apa? Jadi, ini di mana variabel independen atau variabel sebab dan variabel dependen atau variabel akibat. Nah, contohnya apa nih variabel independen dan sebab ini? Contohnya variabel independen ini adalah pengetahuan atau sikap. Sedangkan variabel dependen ini contohnya adalah perilaku kepatuhan. Jadi, sikap ataupun pengetahuan itu menjadi penyebab dari perilaku kepatuhan. Itu contoh dari variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, untuk cross-sectional yang membedakan dengan yang lainnya, jadi cross-sectional ini variabel independen dan dependennya itu diambil pada satu waktu. Jadi kita mengirimkan atau menyebarkan kuesioner, ketika menyebarkan, kita lihat hubungannya dalam satu waktu itu bisa dapat langsung terkumpulkan datanya. Itu yang cross-sectional. Yang kedua adalah cohort. Nah, cohort itu bagaimana? Untuk cohort itu adalah di mana variabel independen atau sebabnya diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian, berdasarkan perjalanan waktu baru dilihat akibatnya. Itu contohnya yang cohort. Nah, selanjutnya yang case control. Case control ini di mana akibatnya dulu nih yang kita ukur, baru kita telusuri sebabnya apa. Bagaimana contoh yang cohort? Yang cohort ini misalnya kita lihat dulu misalnya tentang kanker paru-paru. Variabel independen atau sebabnya kita tentukan misalnya merokok. Nah, jadi kita lihat dulu nih, kita kaji dulu tentang variabel merokoknya. Setelah beberapa tahun kemudian kita lihat nih, apakah sebenarnya ada hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru. Sedangkan case control ini kita lihat dulu dari akibatnya. Bagaimana contohnya untuk case control ini? Contohnya misalnya ibu-ibu praktek di rumah sakit lalu menemukan kasus mengenai BBLR. Di situ ingin menelusuri, ingin mengetahui BBLR ini sebabnya apa ya? Jadi pasti kita melakukan penelusuran kepada ibu hamilnya. Apakah ibunya tersebut terkena anemia atau EKE? Nah, itulah contoh dari yang case control. Inilah desain penelitian pada penelitian kuantitatif. Nah, setelah penjelasan mengenai desain penelitian, kita akan membahas tentang sampel. Akan tetapi sebelum membahas sampel, kita harus mengetahui dulu apa itu populasi. Nah, populasi itu apa? Populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Atau bisa juga pengertian yang lebih singkatnya, populasi ini merupakan keseluruhan dari objek penelitian atau objek yang diteliti. Nah, sampel. Lalu apa itu sampel? Sampel ini merupakan objek yang diteliti
dan mewakili seluruh populasi. Akan tetapi objek penelitinya dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, jadi apa yang dipelajari dari sampel ini kesimpulannya akan berlaku untuk populasi. Oleh karena itu, sampel harus representatif atau harus mewakili dari populasi. Bagaimana contohnya? Misalnya, contoh kesehariannya, ibu-ibu sedang memasak di dapur, memasak sayur sop sepanci besar. Sayur sop tersebut kita tambahkan sayurannya, kita tambahkan bumbu-bumbunya. Nah, kita umpamakan sayur sop dalam panci besar tersebut sebagai populasi. Nah, lalu kita mencicipi nih rasa sayur sop ini. Mencicipinya dengan menggunakan sendok yang kecil. Nah, kita aduk-aduk terlebih dahulu, baru kita cicipi. Apakah rasanya pas? Apakah rasanya ada yang kurang? Nah, jadi sendok kecil ini kita umpamakan sebagai sampel dan populasi ini panci yang besar yang berisi sayur sop. Jadi, jika dalam satu sendok kecil itu rasanya berarti sudah pas, berarti populasi atau panci besar itu juga rasanya pas. Itulah mengapa sampel ini harus mewakili populasi. Nanti ada cara-caranya juga dalam menghitung sampel agar kita tepat dalam penghitungan sampelnya. Itulah contoh dari populasi dan juga sampel. Akan tetapi orangnya masih sama. Misalnya populasinya misalnya adalah mahasiswa Stikes Abdi Nusantara. Itu populasinya kan banyak. Lalu kita ambillah sampelnya. Sampelnya tetap mahasiswa itu tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Caranya juga menggunakan rumus-rumus tertentu. Bisa juga tidak menggunakan rumus, nanti disesuaikan dengan penelitiannya. Nah, lalu kenapa sih harus ada sampel? Apa saja manfaat dari sampel? Nah, yang pertama itu adalah menghemat biaya. Nah, ini pasti ya, karena semakin banyak sampelnya atau maksudnya kita mengambil subjek penelitiannya itu populasi, pasti biaya yang kita keluarkan juga banyak. Mempercepat pelaksanaan penelitian, itu juga pasti karena subjek penelitian kita lebih sedikit daripada kita mengambil subjek penelitian populasi. Menghemat tenaga, lalu juga memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, misalnya dengan adanya sampel ini, ruang lingkup kita bisa semakin besar, tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu saja. Mengapa? Karena kita bisa mengambil sampel dari setiap ruang lingkup yang kita ambil. Dan yang terakhir adalah memperoleh hasil yang lebih akurat karena kita lebih terfokus dalam melakukan penelitian. Itulah manfaat dari sampel. Nah, tapi tidak semua juga bisa dijadikan sampel, ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Nah, jadi harus ada karakter-karakter yang disesuaikan juga oleh penelitinya yang harus sesuai dengan populasi yang kita tentukan. Lalu sederhana, mudah dilakukan, dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah mungkin. Itulah syarat-syarat dari sampel. Nah, lalu bagaimana nih langkah-langkahnya ketika kita menentukan sampel kita? Yang pertama, kita harus menentukan dulu populasi kita siapa. Besar populasinya siapa? Berapa? Apakah populasi tersebut ada besarannya, maksudnya dapat terhitung dengan jumlah, atau misalnya populasi tersebut tidak diketahui, itu juga harus kita tahu. Yang kedua adalah mengenali kualitas anggota populasi yang akan kita teliti. Nah, selain kita tahu siapa dan besarannya, kita juga harus mengenali kualitas anggota populasi kita seperti apa agar sampelnya juga menyesuaikan. Baru selanjutnya menetapkan
besaran sampel yang akan digunakan. Bisa jika misalnya populasinya kita tidak ketahui, bisa juga menggunakan rumus di mana rumus tersebut tidak diketahui populasinya. Jika populasinya diketahui, bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan rumus yang diketahui populasinya. Nah, dalam penentuan sampel, kita harus mengacu pada teknik sampling. Jadi ketika kita akan mengambil sampel ini, ada teknik-teknik tertentunya. Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Nah, untuk apa adanya teknik sampling ini? Agar sampel yang diambil dari populasi ini mewakili, sehingga dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mengestimasi populasi. Selanjutnya, teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada probability sample atau teknik random acak, dan juga non-probability sample atau teknik non-random. Jadi pengambilan sampelnya tidak acak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai probability sample atau pengambilan sampel secara acak. Nah, untuk probability sample ini terbagi lagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama ada simple random sampling. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel dengan simple random sampling? Nah, ini ditujukan kepada populasi dengan karakteristik homogen. Dan ini caranya ini bisa menggunakan undian atau angka acak. Bagaimana caranya? Nah, karena karakteristiknya homogen atau sama, jadi ibu-ibu bisa menentukan dulu populasinya. Setelah itu menentukan sampelnya ada berapa orang. Setelah ditentukan sampelnya, kita membuat undian. Misalnya kita membutuhkan sampel 50. Kita beri nama undian tersebut, ada yang kosong, ada yang isi nama. Nah, dari 1 sampai 50 berarti itulah orang-orang yang dijadikan sampel penelitian. Itu simple random sampling. Jadi, probability sampel yang paling simple. Pengambilan sampelnya yang paling simple. Yang kedua ini adalah systematic random sampling. Nah, jika tadi itu langsung menggunakan undian dan angka acak, nah jika systematic random sampling ini dia membagi populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan, hasilnya interval sampel. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi kita harus mengetahui dulu misalnya jumlah populasi dalam suatu penelitian yang akan kita ambil adalah 500 orang. Kita simpan dulu jumlah populasinya 500, kita hitung dulu sampelnya atau kita tentukan dulu sampelnya, misalnya sampelnya itu ada 50 orang. Butuhnya kita 50 orang. Lalu kita bagilah 500 tadi jumlah populasi dengan jumlah sampel 50. 500 dibagi 50 hasilnya 10. Jadi 10 ini merupakan interval sampelnya. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Bisa dengan menggunakan angka acak atau undian tadi. Misalnya kita siapa saja orang-orang yang mendapatkan angka kocokan angka 2, lalu intervalnya 10, berarti dari 2 jadi ke 12, intervalnya lagi dari 12, 10 jadi 22, lalu 32, 42, dan seterusnya hingga mencapai total sampel yaitu 50. Nah, itulah cara systematic random sampling. Selanjutnya ada stratified random sampling. Nah, jadi ini ditujukan jika populasi karakteristiknya heterogen, jadi berbeda-beda. Apa saja contohnya untuk populasi heterogen ini? Contohnya ada sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Nah, contohnya bagaimana?
Contohnya misalnya ibu-ibu ingin melakukan penelitian ibu hamil, di mana ibu hamil tersebut karakteristiknya heterogen, tingkat pendidikannya itu berbeda satu dengan lainnya. Kita tentukan dulu populasinya, misalnya populasinya diketahui ada 300 orang ibu hamil. Lalu kita tentukan sampelnya, misalnya setelah diketahui sampelnya itu ada 60 orang, sampel dari populasi 300 orang, sampel ada 60 orang. Lalu kita tentukan kembali nih dengan populasinya, tingkat pendidikannya. Misalnya ada yang tingkat pendidikannya tinggi, ada yang tingkat pendidikannya menengah, ada juga yang rendah. Nah, di situ kita deskripsikan. Rendah itu tingkat pendidikannya sampai mana ya? Misalnya rendah itu sampai SMP ditentukan. Lalu menengah itu sampai mana tingkat pendidikan terakhirnya? Misalnya menengah itu SMA. Dan misalnya tingkat pendidikan tinggi itu adalah perguruan tinggi. Nah, jadi itu semua kita yang tentukan, peneliti yang tentukan. Setelah tingkat pendidikan itu terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu pendidikan rendah, menengah, dan juga tinggi, baru kita sesuaikan dengan jumlah sampel yang diambil. Jumlah sampel yang diambil tadi adalah misalnya ada 60 sampel. 60 sampel ini dibagi menjadi 3 tingkat pendidikan. Jadi setiap tingkat pendidikan diambil 20 orang sampel ibu hamil. 20 ditambah 20 ditambah 20 menjadi 60 sampel. Jadi sesuai sampelnya yang mewakili populasi. Itulah stratified random sampling. Probability sampel selanjutnya di sini ada cluster sampling. Nah, cluster sampling ini sampelnya bukan terdiri dari individu, akan tetapi kelompok dan objek ditelitinya juga lebih luas. Misalnya ibu-ibu ingin melakukan penelitian terhadap jumlah ibu hamil di suatu kecamatan, itu ditentukan dulu ada berapa, misalnya jumlah ibu hamilnya ada 1.200 nih, 1.200, lalu kita hitung sampelnya, misalnya didapatkan sampelnya kita harus dapat 300 ibu hamil. Oke, kita lihat dulu dari kelurahan ini terdiri dari berapa kecamatan sih? Misalnya terdiri dari 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan tersebut, kita ambillah 3 kecamatan, di mana dari setiap kecamatannya kita ambil 100 ibu hamil. Sehingga jumlahnya kita mendapatkan 300 ibu hamil dari perwakilan satu kelurahan tersebut. Itulah cluster sampling. Nah, yang terakhir ada multi-stage sampling. Ini dilakukan berdasarkan tingkat wilayah secara bertahap. Jadi kalau cluster sampling ini tingkatnya misalnya masih kelurahan, untuk multi-stage sampling ini bisa sampai ke tingkat kabupaten. Akan tetapi dalam pengambilannya masih sama. Dari tingkat kabupaten kita turunkan ke tingkat kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, dari kecamatan ke RW dan juga RT. Nah, inilah pengambilan sampel secara acak. Nah, selanjutnya jika tadi pengambilan sampelnya secara acak, ini tidak acak atau non-probability sample. Ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada purposive sampling. Nah, jadi di sini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Jadi ada karakteristik-karakteristik khas yang ditentukan oleh peneliti. Misalnya peneliti ingin meneliti ibu nifas, akan tetapi ibu nifasnya yang harus riwayat bersalinnya secara sesar. Nah, itu contohnya purposive sampling. Jadi yang secara normal tidak bisa masuk ke dalam sampel. Selanjutnya kuota sampling. Kuota sampling ini siapa saja yang bertemu peneliti dapat dijadikan sampel jika memenuhi kriteria sampel dan jumlah kuotum terpenuhi. Nah, jadi untuk kuota sampling ini siapa saja misalnya peneliti yang bertemu dengan sampelnya ini bisa dijadikan sampel asalkan sampel ini sesuai dengan kriteria sampel yang telah
peneliti tetapkan. Nah, untuk kriteria sampel akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah accidental sampling. Nah, jadi accidental ini di mana peneliti mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Nah, bedanya apa dengan purposive sampling? Kalau purposive sampling kita dengan sengaja memilih responden yang mana harus ada karakteristik khusus seperti tadi misalnya melahirkan secara sesar. Nah, sedangkan accidental ini diambil dari responden atau kasus yang kebetulan ada di suatu tempat. Misalnya, ibu-ibu ingin mengadakan penelitian mengenai pemberian ASI di suatu puskesmas. Nah, pasti jika subjek penelitian kita adalah ibu-ibu menyusui, ini bisa kita dapatkan jika di puskesmas itu di ruangan KIA. Nah, jadi siapa saja pasien-pasien menyusui yang kita temui, itulah yang bisa dijadikan sampel. Itulah accidental sampling. Jadi 3 ini adalah pengambilan sampel secara non-acak. Baik, selanjutnya kriteria tadi yang kita sebutkan sebelumnya, dalam melakukan pengambilan sampel itu tidak semuanya bisa kita ambil jadi sampel. Dari populasi pun kita tidak bisa langsung memilih ini bisa dijadikan sampel. Jadi ada yang namanya kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Pada setiap penelitian, seorang peneliti harus menentukan apa saja kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi dari sampel penelitian. Nah, apa itu kriteria inklusi? Kriteria inklusi ini adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Jadi ada kriterianya, ada ciri-cirinya. Sedangkan eksklusi ini dinamakan juga kriteria penolakan, di mana ada keadaan-keadaan yang menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi, jadi subjek penelitian ini sudah memenuhi kriteria inklusi tapi tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian. Karena misalnya jika diikutsertakan akan membuat bias hasil penelitian. Jadi dia masuknya ke dalam kriteria eksklusi. Bagaimana contohnya? Nah, di sini ada contohnya, ada penelitian. Judulnya adalah perbedaan efektivitas pemberian daun binahong dan daun jambu merah terhadap penyembuhan luka perenium pada ibu nifas. Kita ketahui populasi penelitiannya, pasti populasi penelitian itu disebutkan dalam judul. Ini adalah ibu nifas dengan luka perenium. Nah, lalu bagaimana kriteria inklusi dan eksklusinya? Bagaimana kriteria sampelnya jika populasinya adalah ibu nifas dengan luka perenium? Di sini kriteria inklusinya adalah di mana ibu tersebut bersedia menjadi responden dan bersedia mendapatkan intervensi dan mengikuti prosedur penelitian. Nah, jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu sudah memutuskan melakukan penelitian, sudah menetapkan sampel, kita harus memastikan nih responden kita atau orang-orang yang dijadikan sampel ini apakah mereka emang bersedia menjadi sampel penelitian kita. Lalu yang kedua, bersedia mendapatkan intervensi atau perlakuan. Di sini intervensinya adalah pemberian daun binahong dan daun jambu merah. Nah, jadi sampel-sampel itu harus mau mendapatkan intervensi daun binahong dan daun jambu merah, serta mengikuti prosedur penelitian. Mengapa harus mengikuti prosedur penelitian? Karena ini penelitiannya selama 7 hari. Jadi tidak boleh tuh sampelnya hanya misalnya maunya di hari 1 sampai ke 3 saja. Itu tidak bisa kita ikut sertakan jadi sampel.
Jadi yang ikut serta jadi sampel itu harus dari hari pertama hingga hari ke-7. Nah, selanjutnya kriterianya adalah ibu nifas ini memiliki riwayat persalinan dengan luka laserasi perineum derajat 1 dan juga derajat 2. Jadi seluruh sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu dengan luka laserasi derajat 1 dan 2. Yang mendapatkan laserasi derajat 3 itu tidak bisa diikutsertakan dalam sampel penelitian. Nah, inilah kriteria inklusi penelitian. Lalu bagaimana kriteria eksklusinya? Eksklusi ini di mana sampel penelitian sudah masuk kriteria inklusi, akan tetapi dia mendapatkan penolakan. Siapa saja dalam penelitian ini adalah ibu nifas dengan riwayat penyakit. Misalnya, ibu nifas tersebut memiliki penyakit diabetes mellitus atau penyakit vulva. Ini tidak bisa kita ikut sertakan walaupun ibu-ibu ini sudah memenuhi kriteria inklusi, akan tetapi jika memiliki riwayat penyakit ini itu tidak bisa disertakan dalam penelitian. Mengapa? Karena penyembuhannya pasti akan berbeda dengan ibu-ibu yang sehat yang tidak memiliki penyakit dengan ibu-ibu yang memiliki riwayat penyakit. Sehingga jika misalnya tetap diikutsertakan itu akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kriteria eksklusi yang kedua ini adalah ibu nifas yang tidak bisa kooperatif selama masa penelitian. Jadi jika tidak kooperatif itu tidak bisa kita ikut sertakan dalam penelitian. Nah, setelah tadi kita bahas dari populasi, dari sampel, cara pengambilan tekniknya, lalu kriteria-kriterianya, lalu di sini kita akan membahas tentang ukuran sampel. Nah, jadi besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan tujuan penelitian dan desain penelitian. Bisa melalui perhitungan sendiri, bisa juga menggunakan tabel sampel. Nah, untuk secara umum ini, penelitian korelasional ini jumlah sampel minimalnya adalah 30 orang sampel. Sedangkan dalam eksperimen ini, jumlah sampel minimumnya adalah 15 dari setiap kelompok. Jadi misalnya kalau eksperimennya 2 seperti yang tadi dicontohkan ini, eksperimennya pemberian daun binahong dan daun jambu, berarti masing-masing sampel daun binahong 15, sampel daun jambu ini juga 15. Jadi jumlahnya 30, itu angka minimal. Nah, sedangkan untuk penelitian survei, jumlah sampelnya itu minimal harus 100. Ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Jadi nanti peneliti ini menentukan nih tingkat ketelitian atau kesalahannya dalam penelitian ini berapa ya. Bisa 1% saja kesalahannya atau 0,01, bisa 5%, bisa juga 10%. Semakin besar jumlah sampel, nah semakin kecil juga peluang kesalahan generalisasinya. Jadi semakin banyak jumlah sampel yang mewakili populasi itu malah semakin bagus. Nah, di sini ada beberapa rumus sampel yang akan kita bahas. Yang dibahas di sini adalah berdasarkan diketahui dan tidak diketahuinya jumlah populasi. Untuk sampel, rumus sampel pertama ini dinamakan rumus Lovin. Rumus Lovin ini digunakan jika kita mengetahui besaran populasinya. Jadi kita tentukan udah tahu misalnya populasinya dari ibu yang melahirkan dalam bulan ini misalnya ada 30 orang. Nah, itu besar populasinya diketahui. Nah, ini sampelnya bisa ibu-ibu lihat di mana keterangannya. N kecil di sini adalah jumlah sampel yang kita cari. Lalu ada N besar ini adalah jumlah populasi. Jadi nanti jumlah populasinya dimasukkan.
per 1 plus N besar atau jumlah populasi dan kita masukkan tingkat kesalahan peneliti. Nah, tingkat kesalahan ini dinamakan juga derajat penyimpangan. Bisa 5%, bisa 10%, bisa 1%, itu ditentukan. Nah, baru bisa kita hitung sampelnya. Ini adalah rumus sampel untuk populasi diketahui. Nah, selanjutnya jika kita ingin melakukan penelitian, akan tetapi ternyata jumlah sampelnya tidak diketahui dengan pasti. Kita bisa menggunakan rumus Lemeshow. Nah, bisa Ibu-Ibu lihat di rumus akhirnya di sini, di mana N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar itu adalah jumlah populasi, lalu Z ini adalah derajat kepercayaan. Seberapa besar sih hasil penelitian ini bisa dipercaya? Nah, ini sudah ada ketentuannya, yaitu 1,96. Selanjutnya P di sini adalah proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi. Jika misalnya tidak diketahui, bisa ditetapkan adalah 0,50. Sedangkan ini D-nya di bawah sini, D ini merupakan derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan, di mana peneliti juga yang menentukannya. Nah, jadi misalnya ibu-ibu ingin melakukan penelitian, akan tetapi populasinya kok tidak diketahui, ini bisa menggunakan rumus Lemeshow. Nah, jadi tadi ada dua rumus Levin dan juga rumus Lemeshow. Selanjutnya ada juga penentuan sampel ini berdasarkan tabel. Nah, tabel ini dinamakan tabel Cohen-Mignon dan juga Morrison. Dari tabel ini ada sampel yang muncul juga dari taraf keyakinan penelitian. 90% kah hasilnya dapat dipercayai atau 95% atau 99%. Nah, taraf keyakinan penelitian ini ada kaitannya dengan derajat penyimpangan tadi. Di mana misalnya kita yakin akan hasil penelitian kita 90%, berarti derajat penyimpangannya itu adalah 10%. Kita yakin hasil penelitian kita 95%, berarti derajat penyimpangannya adalah 5% dan seterusnya. Jadi berkaitan antara taraf keyakinan penelitian dengan derajat penyimpangan. Ini bisa kita lihat populasinya ini sudah ditentukan di sini mulai dari 30 sampai bawah sini. Lalu kita lihat juga derajat keyakinannya atau derajat kepercayaannya, ada yang 90%, ada yang 95% dan 99%. Jadi misalnya jumlah populasinya 75, nanti ditentukan lagi nih confidence levelnya, apakah 95, jadi misalnya 95 sampel itu bisa didapatkan dari 79 orang sampai 91 orang. Nah, itulah pengambilan sampel berdasarkan tabel. Setelah kita membahas mengenai sampel, kita akan membahas mengenai data. Data ini merupakan kumpulan fakta yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang kita kumpulkan, tergantung dari teknik pengumpulan datanya. Sedangkan sumber data merupakan tempat data diperoleh. Bisa dengan misalnya sumber datanya manusia secara langsung, bisa dokumen, bisa juga organisasi. Nah, di sini ada klasifikasi data. Isi data pada umumnya bervariasi sehingga muncul istilah variabel. Nah, di sini ada variabel-variabel menurut skala pengukuran. Apa saja? Ada yang pertama adalah nominal. Jadi, variabel data ini dari yang terendah atau nominal hingga yang tertinggi, yaitu rasio. Dari skala yang paling rendah, ini nominal ini di mana hanya dapat membedakan nilai data dan tidak tahu nilai data mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya apa? Misalnya jenis kelamin, data mengenai jenis kelamin.
Bisa dibedakan jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Tapi kita tidak akan pernah tahu data mana yang paling tinggi. Mana sih derajatnya yang paling tinggi antara perempuan dan laki-laki, itu tidak diketahui. Yang kedua adalah ordinal. Ordinal ini bisa dibedakan nilai data, diketahui tingkatan lebih tinggi atau rendah, tapi tidak diketahui besar beda nilai datanya. Apa contohnya ordinal ini? Contohnya misalnya tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan ini bisa diketahui bedanya. Pendidikan SD, SMP, SMA. Diketahui juga tingkatan lebih tinggi. SMP lebih tinggi dari SD. SMA lebih tinggi dari SMP. Akan tetapi kita tidak bisa mengukur berapa besar pengetahuan perbedaan antara tingkat SD dan juga SMP. Yang ketiga adalah interval. Nah, untuk data interval ini, contohnya misalnya adalah suhu. Suhu benda A adalah 30 derajat Celcius. Suhu benda B adalah 60 derajat Celcius. Di mana suhu ini bisa dibedakan antara satu dengan lainnya, bisa diketahui tingkatannya, di mana suhu B berarti lebih tinggi dari suhu A. Diketahui juga besar beda nilainya, berarti besar beda nilainya 30 derajat, tapi belum diketahui kelipatannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu B ini karena 60 derajat, berarti suhu B ini adalah lebih tinggi suhunya dari suhu A. Itu tidak bisa seperti itu. Dan untuk skala interval ini tidak mempunyai titik nol mutlak. Jadi jika suhu tersebut 0 derajat Celcius, berarti dia tidak memiliki suhu, tidak punya panas. Selanjutnya yang terakhir adalah rasio. Rasio ini paling tinggi skalanya, lalu bisa dibedakan, ada tingkatan, ada besar beda, ada kelipatan, ada nol mutlak. Contohnya apa rasio ini? Contohnya adalah berat badan. Berat badan ini di mana jika 0 kg berat badannya berarti dia tidak mempunyai berat. Nah, nanti di dalam analisis data tadi dibagi lagi menjadi dua klasifikasi, menjadi kategorik dan juga numerik. Di mana kategorik ini penggolongan suatu data, contohnya itu adalah jenis kelamin, jenis pendidikan, dan pekerjaan. Kategorik ini berisi variabel nominal dan ordinal, dua terendah dari bawah. Sedangkan numerik ini adalah hasil dari perhitungan dan pengukuran. Sesuai namanya numerik berarti terdiri dari angka-angka. Variabel numerik ini terdiri dari dua macam, yaitu diskrit dan juga kontinu. Diskrit ini merupakan variabel hasil dari perhitungan. Contohnya apa? Contohnya ada jumlah anak, jumlah pasien. Sedangkan kontinu ini merupakan hasil dari pengukuran. Contohnya apa? Tekanan darah, hemoglobin. Jadi, yang termasuk numerik itu adalah interval dan rasio. Nah, sedangkan klasifikasi pengumpulan data ini dibagi lagi menjadi dua. Ada data primer, ada data sekunder. Nanti juga ibu-ibu dalam melakukan penelitian harus menentukan apakah penelitian ibu ini sumber datanya itu dari primer atau sekunder. Nah, apa perbedaannya? Untuk primer ini sumber datanya dikumpulkan langsung oleh peneliti. Jadi peneliti langsung turun ke subjek penelitian. Sedangkan sekunder ini didapatkan dari sumber yang memang sudah ada. Untuk primer ini, tujuannya ini khusus untuk penelitian yang sedang berlangsung, sedangkan sekunder karena datanya sudah ada, datanya banyak, maka dikumpulkan itu untuk berbagai tujuan. Untuk primer, pengumpulannya ini memerlukan banyak sumber daya, seperti waktu, biaya, tenaga, karena peneliti turun langsung. Sedangkan sekunder ini lebih mudah dan juga cepat. Apa contohnya data primer? Contohnya misalnya hasil wawancara, lalu kuesioner yang kita bagikan, kita mengobservasi langsung subjek penelitian kita, FGD, dan juga penelitian intervensi.
Sedangkan data sekunder ini biasanya data-data survei. Contohnya STBP, SDKI, lalu termasuk juga data rumah sakit dan puskesmas. Itulah perbedaan antara data primer dan sekunder. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data ini berbeda-beda dalam suatu penelitian. Ada yang pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan wawancara atau interview, ada yang menggunakan observasi dan juga dokumentasi. Nah, jika melakukan melalui kuesioner, kita harus merumuskan dulu nih, tujuan apa sih yang akan kita capai dengan kuesioner ini? Kita juga harus mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Misalnya variabel yang akan kita teliti ini adalah pengetahuan dan juga sikap. Nah, dari pengetahuan dan sikap itu kita susun atau kita jabarkan menjadi subvariabel yang lebih spesifik yang berkaitan dengan pengetahuan dan sikap terhadap variabel dependennya. Lalu kita tentukan jenis data yang dikumpulkan, sekaligus kita menentukan teknik analisisnya. Yang kedua itu melalui wawancara. Nah, jika kita pengumpulan datanya dengan cara wawancara, kita harus memperhatikan sikap pada waktu wawancara tersebut. Bagaimana sikap subjek penelitian kita atau informan biasanya dikatakan. Bagaimana sikap duduknya, kecerahan wajahnya, tutur katanya, keseluruhan penampilannya, karena itu kan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban. Nah, untuk wawancara ini, pedoman ini terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak terstruktur dan terstruktur. Jadi kalau yang terstruktur itu dia ada list-listnya, disusun secara terperinci apa saja yang akan ditanyakan. Selanjutnya adalah melalui dokumentasi. Nah, dokumentasi ini mencari data mengenai hal atau variabel bisa berupa catatan, transkrip, atau buku, atau majalah. Jadi berkaitan dengan dokumen-dokumen. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti harus memegang checklist untuk mencari variabel yang ditentukan. Sedangkan observasi, nah kalau observasi ini merupakan cara efektif untuk melakukan penelitian, salah satunya untuk mendukung penelitian. Contohnya format ini dilengkapinya itu dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Formatnya ini disusun berdasarkan item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Jadi peneliti di sini harus jeli nih dalam mengamati atau menatap kejadian atau gerak-gerik atau proses dari observasi tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengumpulan data, berbagai macam pengumpulan data, sekarang kita akan membahas analisis data. Untuk analisis data ini tergantung dari data yang kita ambil. Apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif? Jika kuantitatif, kita menggunakan uji statistik. Analisis datanya ada univariat, ada bivariat, ada multivariat, tergantung dari tujuan penelitian kita nih akan mengetahui apa. Apakah mengetahui gambaran saja, berarti analisisnya cukup di univariat? Apakah kita ingin mengetahui hubungan antar variabel, berarti kita harus sampai di analisis bivariat, atau kita ingin melihat keeratan hubungan dari beberapa variabel independen, berarti kita harus sampai ke analisis multivariat. Nah, sedangkan metode kualitatif ini analisisnya menggabungkan berbagai data kualitatif dari beberapa responden baru bisa kita simpulkan. Baik, di sini ada skema alur pengolahan dan analisis data. Bagaimana skemanya? Jadi kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, baik itu data primer atau sekunder. Lalu kita melakukan pengolahan data, termasuk dalamnya ada editing dulu,
coding, entry dan cleaning. Lalu kita menganalisis, di mana menganalisis ini adalah untuk membuktikan hipotesis yang telah kita rumuskan sebelum penelitian. Nah, ini tadi tahap pengolahan datanya yang ada pada tabel ini ya, tahap pengolahan data. Yang pertama ada editing. Editing ini ketika sudah semuanya nih terkumpul di kita, misalnya kita menggunakan kuesioner ya, lalu kita lihat, kita cek apakah jawaban antara yang ditanyakan dengan yang dijawab ini nyambung, atau misalnya ada jawaban yang terlewat. Nah, itu masuk ke dalam tahap editing. Jadi kita mengecek kembali kelengkapan jawaban. Selanjutnya coding. Setelah kita memastikan semuanya lengkap, baru kita ke tahap coding. Coding ini merubah data dalam bentuk huruf. Bisa menjadi angka, bisa juga menjadi bilangan untuk mempermudah kita untuk data entry. Nah, data entry di sini mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. Jadi ini juga kita yang sesuaikan. Lalu kita ke processing. Jadi setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta telah dikode jawabannya, kita masuk ke tahap pengaplikasian pengolahan data. Baru yang terakhir kita di cleaning. Cleaning ini pengecekan kembali data yang sudah di-entry. Apakah sudah betul atau masih perlu perbaikan. Itulah tahap pengolahan data. Oke, kembali lagi ke analisis. Analisis yang pertama, di sini contohnya ada analisis univariat. Analisis univariat ini disebut juga deskriptif. Fungsinya mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian. Nah, untuk analisis univariat ini juga tergantung dari datanya nih. Apakah ibu-ibu mengambil datanya kategorik atau numerik. Nah, di sini ada contoh hasil data kategorik yang disusun dalam bentuk presentase. Kita lihat di sini status pasiennya apakah umum atau BPJS. Nah, jika umum kita lihat nih, umum ini kepuasannya ada 32 dan BPJS ini adalah 17, atau umum ini yang puasnya ada 70%, sedangkan BPJS itu adalah 30%. Jadi bisa terlihat, bisa dideskripsikan mana sih status pasiennya yang merasa puasnya paling tinggi siapa? Oh, ternyata pasien yang umum. Nah, sedangkan untuk data numerik ini contohnya di sini adalah, oh ini masih data kategorik, maaf. Jadi intinya untuk kategorik ini bisa kita lihat ciri-cirinya itu adalah berbentuk frekuensi dan juga presentase. Itu yang kategori. Nah, untuk numerik ini lebih banyak hasilnya. Selain frekuensi dan juga presentase, kita bisa lihat nilai min median, bisa lihat nilai standar deviasi, bisa juga melihat nilai minimal dan juga nilai maksimal. Jadi itulah contoh pemaparan dari univariat, analisis univariat dengan bentuk datanya yang kategorik dan numerik. Nah, setelah analisis univariat ada yang namanya bivariat. Bivariat ini untuk mengetahui hubungan antara variabel. Apakah ada hubungannya? Seperti yang contohnya ini, dalam contoh ini kita lihat di sini contohnya adalah distribusi responden berdasarkan umur dan kepatuhan. Jadi variabel independennya umur, variabel dependennya kepatuhan. Nah, kita lihat dari mana sih ada hubungan atau tidak, kita lihat dari p-value. P-value-nya adalah 0,004 yang menunjukkan bahwa nilainya di bawah 0,05. Berarti menunjukkan ada hubungan antara umur dengan kepatuhan berobat TB. Nah, lalu kita lihat lagi odds ratio-nya. Di sini adalah 3,08. Berarti umur dewasa muda ini lebih patuh untuk melakukan pengobatan TB 3,08 kali dibandingkan dengan usia dewasa.
Nah, jadi pada analisis bivariat kita bisa melihat ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, yang terakhir adalah analisis multivariat. Jadi, jika tadi bivariat hanya melihat hubungan dua variabel, untuk multivariat ini kita ingin mengetahui nih variabel independen yang paling erat hubungannya mana dengan variabel dependen. Nah, kita lihat pada gambar ini ada 3 variabel independen. Ada pengetahuan, umur, pendidikan. Dan satu variabel dependen itu tentang kepatuhan. Kita lihat outratio-nya, mana yang paling tinggi? Ternyata yang paling tinggi itu adalah pengetahuan. Jadi, hubungan yang memiliki keeratan paling tinggi atau paling erat itu adalah hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan berobat TB. Itu analisis multivariat. Nah, selanjutnya adalah analisis data kualitatif. Jadi kalau analisis data kualitatif ini dia ada tiga cara. Yang pertama itu adalah kita harus mereduksi data. Jadi ketika melakukan data kualitatif atau penelitian kualitatif itu kita melakukan wawancara terhadap beberapa orang. Jadi kita harus merangkumkan semua keseluruhan isi wawancara tersebut. Kita pilih hal-hal pokoknya, kita fokuskan pada yang penting, kita cari tema dan juga polanya, dan buanglah yang tidak perlu. Nah, lalu setelah kita mereduksi data, sudah mengetahui polanya seperti apa, kita ke tahap penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian, baik bisa narasi, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini mengidentifikasi benang merah dari suatu topik yang diambil dalam penelitian. Oke, baik Ibu-Ibu, sekian materi dari saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah jelas penyampaiannya? Izin tanya Bu Sonda. Iya, silahkan. Saya Rizkyanti Bu. Saya izin Ya, bertanya. Kan untuk penentuan pembuatan skripsi tadi seperti yang Ibu paparkan kan yang pertama kita tentukan dulu judul skripsinya ya Bu. ya, Terus baru kita ke latar belakang ya yang membuat betul. kita memilih judul skripsi itu ya Bu. Terus untuk si penentuan latar belakangnya itu apakah harus selalu kita melakukan wawancara atau bisa dengan menggunakan data sekunder aja ya Bu? Nah, Itu yang untuk pertama Bu, maaf. ya, Terus ya baik. yang kedua Ya, berhubungan dengan sampel. Dia sebenarnya ada sampel. ketentuan ketentuan minimum sampelnya nggak sih Bu? Atau tergantung sama populasi yang kita ambil. Sama kalau sebenarnya kalau periode pengambilan sampel itu berpengaruh atau enggak ya Bu? Atau kita balik lagi ke sebenarnya penentuannya itu ya balik lagi ke dari jumlah sampelnya itu. Sebenarnya ada ketentuan minimum atau minimum atau enggaknya nggak Untuk sih Bu kalau sampel. dari sampel? Terus yang Oke. ketiga, Tentang? em, aduh, aku lupa yang ketiga. Boleh dua itu dulu deh Bu. Oke, baik. Makasih Bu. Tadi oke, sama-sama. Pertanyaan pertama mengenai tadi pendahuluan ya Bu ya, latar belakang apakah disusun berdasarkan data atau kita harus melakukan wawancara? Betul itu Betul. pertanyaannya. Betul. Oke, untuk latar belakang ini, jika memang kita kembali lagi nih sumber data ini kita akan mengambil secara primer atau sekunder sih. Primer itu ketika kita mengambil datanya itu langsung turun ke subjek penelitian. Sedangkan sekunder itu kita mengambil data penelitian dari misalnya data survei. Nah, jika Ibu ingin mengambil penelitian primer nih, kita langsung bertemu dengan subjek penelitian, maka pada latar belakang di studi pendahuluan, Ibu disarankan melakukan wawancara. Untuk apa? Jadi Ibu lebih mengetahui masalahnya secara khusus dan kita bisa menentukan juga variabel-variabel yang bisa kita ambil dalam penelitian kita. Itu jika primer.
Jadi sebenarnya primer itu dengan kita melakukan wawancara, dengan kita melakukan studi pendahuluan itu bisa berkaitan dengan judul yang kita ambil untuk menguatkan wawancara itu. Nah, sedangkan sekunder, jika kita mengambilnya dari data-data yang sudah ada, maka memang biasanya sekunder itu hanya dari data saja, tidak melakukan wawancara. Jadi itu. Jadi bagaimana sih didasarkannya? Didasarkannya dari sumber data yang Ibu ambil. Ya Bu ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu untuk sampel itu apakah ada jumlah minimumnya? Ya, untuk sampel itu ada jumlah minimumnya. Jumlah minimumnya itu biasanya adalah 30. Jika misalnya Ibu ingin melakukan penelitian, akan tetapi populasinya terbatas, misalnya di TPMB itu populasinya terbatas sedikit, misalnya hanya 30 nih Bu, populasinya hanya sedikit, bagaimana? Nah, jika populasinya hanya sedikit, misalnya 30 itu biasanya disarankan untuk ambil semua populasinya untuk dijadikan sampel. Jadi tidak ada populasinya 30, berarti kita mengambil sampelnya lebih sedikit dari 30. Tidak bisa, mengapa? Karena emang batas minimal sampel itu adalah 30 orang. Itu untuk penelitian hubungan analitis. Sedangkan untuk penelitian intervensi, itu batasnya itu 15 per kelompok. Nah, penelitian intervensi itu biasanya terdiri dari 2 kelompok. Jadi sama, jumlahnya adalah minimalnya adalah 30. Seperti itu. Lalu tadi pertanyaannya apa Bu? Apakah berdasarkan waktu atau jumlah? Gimana, bisa diulangi? Kan kadang suka ada penelitian yang kayak mengambil periode dari sekian bulan sampai dari bulan ini sampai bulan itu gitu ya Bu ya. Sebenarnya dari Ya. periode itu tuh sebenarnya mempengaruhi atau kita balik lagi ke jumlah sampel itu ya Bu? Oke, nah untuk periode, nah ini juga sebenarnya tergantung sih ya Bu ya. Kita ketika melakukan penelitian itu kita harus berdasarkan dari penelitian terdahulu. Jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk melakukan penelitian 1 minggu dengan jumlah sampel yang telah ditentukan berdasarkan teori, akan tetapi waktunya kita tidak sesuai, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita harus berpacu pada penelitian terdahulu. Misalnya Ibu ingin melakukan penelitian intervensi, di mana intervensi tersebut atau pemberian tersebut, misalnya pemberian jus buah naga tersebut harus diberikan selama 2 minggu minimalnya. Ibu diberikan hanya 1 minggu, tapi jumlah sampelnya sudah sesuai kok. Itu juga pasti hasil penelitiannya tidak akan valid, Bu. Jadi, selain jumlah sampelnya yang sesuai, untuk waktu penelitiannya juga harus disesuaikan dengan penelitian yang terdahulu. Jadi, tidak bisa serta-merta kita tentukan sendiri. Waktu penelitiannya 1 minggu juga cukup, itu tidak bisa ya Bu ya. Jadi harus disesuaikan dengan sumber referensi untuk waktu penelitiannya agar hasilnya lebih valid. Karena ada juga yang penelitiannya itu karena terburu-buru skripsinya, jadi penelitiannya hanya 1 minggu berdasarkan penelitian dahulu seharusnya ada hubungan, tapi karena dia dilakukan hanya 1 minggu, seharusnya 1 bulan, itu jadi hasilnya pun tidak ada hubungan. Jadi seperti itu Bu. Harus ada kesesuaian waktu penelitian dan juga jumlah sampelnya. Seperti itu ya Bu. Sudah cukup jelas? Berarti dari awal kita menentukan latar belakang pun dia sebenarnya kayak kita udah melakukan penelitian kecil ya Bu buat menentukan si latar belakangnya ini ya Bu. Menentukan apa Ibu? Mohon maaf, tidak jelas. Pendahuluan yang itu tadi Bu. Berarti kayak kita udah bikin survei kecil penelitian kecil-kecilan gitu ya untuk menentukan penentuan si latar belakang ini ya. Iya, jadi saat ibu-ibu melakukan studi pendahuluan nih, ibu-ibu melakukan wawancara nih, ini merupakan studi awal untuk disusunnya penelitian ibu. Jadi ibu-ibu mengetahui nih sebenarnya apa ya masalahnya. Misalnya kalau misalnya tentang buah naga tadi, sebenarnya ibu-ibu di sini sudah tahu belumnya jika buah naga itu ternyata bisa mempengaruhi kenaikan hemoglobin. Nah, misalnya belum diketahui tuh.
Ibu-ibu bisa mengangkat judul tersebut. Mengapa Ibu mengambil judul penelitian tersebut? Karena misalnya dalam suatu wilayah tersebut, subjek penelitiannya tidak tahu bahwa buah naga ini ternyata bisa berpengaruh terhadap HB. Selain itu, misalnya jumlah anemianya juga tinggi, maka itu bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Seperti itu, Ibu. Buat pertanyaan selanjutnya, Bu. Makasih yang Iya, sebelumnya. Untuk yang iya selanjutnya, silakan. tadi kan ada kita ngomongin tentang data inklusi sama eksklusi ya, Bu. Terus itu kan Iya, kalau misalnya di input dia masuk jadi nggak bikin sih hasil penelitian tuh jadi bias gitu ya, Bu. iya Itu betul. dia termasuk ke dalam, katakanlah kita baru dapat si pasien ini termasuk ke data yang eksklusi gitu ya, Bu. Eh, Iya. terus itu tuh termasuk ke hitungan sampel kita atau dia masuk ke dalam yang tadi perhitungan yang penyimpangan tadi itu loh. Dia tidak masuk ke dalam misalnya jumlah sampel 30 itu dia tidak masuk ke dalam 30 itu, Bu. Oh, berarti emang udah di take out gitu ya, Bu, ya Inklusi. udah nggak Iya. dimasukin. Iya, jumlahnya sudah bersih. Istilahnya sudah bebas dari kriteria yang eksklusi. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu-ibu silahkan. Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Saya Nurfa, Ibu. Ya, Tadi, Bu, untuk rumus sampel kan tadi kan memakai rumus Slopin ya, Bu ya, yang mana ya, N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar dalam kurung pangkat 2 ya, Bu ya. ya. Bagaimana kalau kita tuh memakai N pangkat 2 tadi kan tingkat kesalahan ya, Bu ya. Gimana Mm-mm. kalau pakainya D pangkat 2 yang mana D pangkat 2 itu tingkat kepercayaan yang diinginkan yaitu 0,05. Apakah boleh, Ibu? Oh, tidak. Jadi disesuaikan dengan ketentuan rumusnya, Ibu. Ya, Bu ya. Ketentuan rumusnya misalnya derajatnya tadi apa? Derajatnya tingkat ini ya, tingkat penyimpangan ya. Jika dalam rumusnya memang dia disertakan derajat penyimpangan, maka kita harus masukkan derajat penyimpangan. Misalnya Ibu ingin memasukkan derajat penyimpangannya disesuaikan. Kesalahannya kira-kira mungkin 10%, berarti Ibu memasukkan yang 0,10. Atau misalnya kesalahannya hanya 5% saja, berarti Ibu memasukkan yang 0,5 yang dikuadratkan, seperti itu. Oke, Bu. Ibu, satu lagi, Bu. Silahkan. Kan untuk penelitian kan nanti kan ada apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan kan ya, Bu ya. Ya. Nah, apabila misalnya penelitian yang kita teliti itu tidak ada hubungan, apakah Ya. penelitian itu boleh kita ambil atau kita ulang lagi, Bu? Nah, misalnya Ibu Nurfa sudah melakukan penelitian, hasilnya tidak ada hubungan. Ibu harus mencari, mengkaji, mengapa sampai penelitian saya tidak ada hubungan, padahal berdasarkan teori ini bisa saling berkaitan. Nah, Ibu bisa cari, apa dari penelitian Ibu sebenarnya yang kurang? Apakah satu, jumlah sampelnya yang tidak representatif terhadap populasi, misalnya. Lalu yang kedua, apakah waktu penelitiannya yang tidak sesuai dengan yang harusnya ditentukan? Jadi, jika Ibu menyusun skripsi tidak ada hubungan, itu Ibu tidak perlu mengurang dari awal, akan tetapi Ibu harus ada alasan. Ibu harus melakukan flashback, harus mengkaji kembali mengapa sih penelitian saya tidak ada hubungan. Nah, itu biasanya nanti disertakan juga di dalam skripsinya. Seperti itu, Ibu Nurfa. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Bu, izin tanya lagi boleh nggak? Boleh, Ibu Rizky, silahkan. Sebenarnya kalau dari untuk penentuan judul skripsi itu sendiri kan kadang suka bingung sendiri gitu ya, Bu ya. Ini sebenarnya kita mau Ya, mau meneliti apa sih gitu ya. Sebenarnya mana yang lebih baik gitu, Bu. Meneliti sesuai dengan apa yang
passion kita. Misal kita pengen oh kayaknya passion apa sih judul A nih kayaknya lebih lebih menarik gitu maksudnya untuk diteliti gitu ya. Atau meneliti di mana yang literasinya itu lebih banyak gitu, Bu. Jadi misal kekurangannya si judul A ini dia belum banyak yang meneliti, jadi sebenarnya sumber-sumber literasi sebelumnya juga belum terlalu banyak gitu. Sebenarnya Oke. mana yang lebih apa ya? Mungkin kalau misalnya untuk kita ngomongin tugas akhir, mana yang lebih mudah lah buat kita kerjakan tuh. Kalau yang lebih mudah pasti yang sumber referensinya banyak ya Bu ya. Akan tetapi dalam penelitian itu terkadang yang lebih menarik itu penelitian yang memang masih sedikit diteliti seperti itu Bu. Akan tetapi walaupun masih sedikit diteliti ini sumber referensi sedikit, Ibu juga masih harus tetap baca-baca. Biasanya di Indonesia penelitiannya masih sedikit, itu biasanya di penelitian luar negeri itu banyak. Nah, jadi nanti Ibu Rizky misalnya sudah mempunyai judul, Ibu menarik dalam suatu judul A, akan tetapi referensinya masih sedikit, Ibu Rizky bisa mencari di PubMed. Misalnya Ibu googling di PubMed, Ibu masukkan kata kunci yang sesuai dengan penelitian Ibu. Nah, biasanya di penelitian PubMed itu dia ada penelitian-penelitian yang terdahulunya. Biasanya kalau di Indonesia atau di Google Scholar itu misalnya terbatas penelitiannya, hanya sebatas yang di Indonesia dan itu memang tidak sebanyak di PubMed. Jadi Ibu Rizky harus mencari referensi yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi menggunakan jurnal-jurnal internasional. Memang dalam penelitian itu semakin dia jarang, itu biasanya memang semakin lebih tertarik orang-orang. Seperti itu Bu Rizky. Kalau berarti keterbatasannya juga bisa jadi karena eh apa kayak Susah. kalau misalnya dari literasi literasi yang misal kita ngambil literasi di luar negeri gitu ya, terus juga literasi luar negeri juga mungkin ada yang membahas di penelitian-penelitian terdahulu gitu ya Bu. Tapi itu Ya, nggak apa nggak mempengaruhi si penelitiannya Bu, karena kan katanya ada minimal si literatur yang terbaru tuh harus harus menggunakan literatur yang terbaru gitu kan Bu. Jadi ada iya, batasan waktu berapa lamanya si literatur itu bisa dipakai, itu gimana Bu? ya mempengaruhi juga sih Bu. Nanti Ibu bisa bisa apa namanya dicari tuh. Biasanya di PubMed itu ada Ibu mencari sumbernya apakah 1 tahun terakhir kah, atau 5 tahun terakhir atau 10 tahun. Nanti Ibu bisa filter sumber penelitiannya ingin yang berapa tahun terakhir. Tapi jika misalnya satu topik penelitian itu Ibu mengambilnya yang sedang in atau yang sedang panas-panasnya topik kesehatannya, biasanya itu sudah dilakukan penelitian sebelumnya yang masih hangat, waktunya masih baru-baru misalnya beberapa bulan atau 1 tahun. Jika memang topiknya menarik dan hangat, seperti itu Bu Rizky. Maksimumnya berapa tahun ya Bu si penelitian Biasanya pakai sih itu kalau daftarnya? untuk skripsi itu 5 tahun, 5 tahun mulai dari tahun ini Bu Rizky. Oh, lima Baik tahun itu dari tahun referensi ini. penelitian terdahulu ataupun referensi pada penyusunan bab 2-nya, pembahasan teorinya atau pembahasan hasil penelitian di bab terakhir. Itu biasanya 5 tahun. Baik Bu, kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Apakah sudah cukup jelas? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Sudah tidak ada yang bertanya. Nanti untuk bahannya saya share di Google Drive, nanti ibu-ibu bisa akses di situ. Oke, baik ibu-ibu, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sesi pada siang hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih Ibu.